Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami di channel YouTube Semanema Gresik Official. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau memberikan informasi tentang proses PPDB Jawa Timur 2021 jenjang SMA, yaitu tahap 2, yaitu jalur prestasi nilai akademik SMA. Nah, sebelum pendaftaran, pastikan kalian sudah mengambil pengambilan PIN, yaitu mulai tanggal 19 April sampai 31 Mei 2021, dimana tata cara pengambilan PIN sudah pernah kami jelaskan di video sebelumnya. Nah, untuk PPDB tahap 2 jalur prestasi nilai akademik, pendaftarannya akan dimulai tanggal 20 sampai 22 Mei ya, dan penutupan tanggal 22 Mei 2021 jam 23.59 WIB, dan pengumuman yaitu tanggal 23 Mei jam 8 pagi, dan konfirmasi oleh siswa yang diterima itu tanggal 23 sampai 24 Mei sampai jam 23.59, dimana semuanya dilakukan dengan cara online ya. Sebelum kalian mendaftar di jalur tahap 2 atau jalur prestasi, kalian bisa melakukan latihan pendaftaran tahap 2 pada tanggal 9 sampai 19 Mei secara online ya. Untuk jalur prestasi nilai akademik tingkat SMA, kuotanya adalah 25% dari jumlah pagu siswa yang diterima di sekolah tersebut. Nah, misalnya di salah satu sekolah SMA menerima total 400 siswa, maka untuk jalur prestasi nilai akademik akan menerima 100 siswa, yaitu 25% dari 400 siswa. Nah, apa itu jalur prestasi nilai akademik? Yaitu gabungan rata nilai rapot semester 1 sampai semester 5 dan nilai akreditasi sekolah asal SMP. Nah, untuk menghitung nilai prestasi akademik itu nanti merupakan gabungan nilai dari rata nilai rapot dan nilai akreditasi sekolah asal SMP, dimana gabungan rata nilai rapot dari semester 1 sampai 5 itu akan diambil 70%, dan nilai akreditasi sekolah asal SMP itu 30%, dengan ketentuan nilai mata pengetahuan diambil dari 7 mata pelajaran, yaitu pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan (PPKN), bahasa Indonesia, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, dan bahasa Inggris. Nah, untuk ketentuan akreditasi sekolah, nilai akreditasi sekolah menggunakan nilai angka dengan ketentuan bagi sekolah yang masa berlaku akreditasinya habis, maka menggunakan nilai akreditasi yang terakhir. Terus bagi sekolah yang belum atau tidak terakreditasi, maka diberi nilai akreditasi 70. Bagi sekolah dari luar Jatim, melampirkan fotokopi sertifikat akreditasi sekolah ya. Jadi nilai akreditasi itu harus berupa nilai angka, bukan akreditasi A, B, C ya, bukan huruf tapi angka ya. Terus untuk pendaftaran jalur prestasi nilai akademik ini, satu sekolah dalam zona dapat menerima pendaftaran dari dalam dan luar zona pada zona yang berbatasan. Nantinya zona yang dimaksud di sini adalah jika kakaknya Gresik, maka zonanya itu adalah seluruh sekolah yang ada di Gresik ya. Dan dalam zona tersebut dapat menerima pendaftaran dari dalam dan luar zona pada zona yang berbatasan. Artinya jika ada sekolah yang berbatasan dengan zona lain, misalnya Gresik berbatasan dengan Mojokerto, maka sekolah di Gresik yang berbatasan dengan Mojokerto bisa menerima pendaftar dari siswa dari kota Mojokerto atau sebaliknya. Terus tiap siswa
bisa memilih 3 sekolah tujuan. Ketiganya dapat di dalam zona atau 2 di dalam zona dan 1 luar zona. Jadi bisa memilih 3 sekolah, yaitu pilihan 1, 2, dan 3. Ya, bisa semuanya di dalam zona A. Misalnya kalau kakak Gresik, semuanya Gresik bisa, atau dari luar zona 1 boleh. Nah, terus jika jumlah nilai akhir sama, maka peringkat ditentukan berdasarkan satu prioritas urutan nilai mata pelajaran, yang kedua waktu pendaftaran. Ya, jadi misalkan ada 2 siswa ya dengan nilai setelah digabungkan nilai rata rapot 70% dan nilai akreditasi sekolah 30%, ketemu nilai akhir dengan jumlah nilai yang sama ya, maka yang diprioritaskan atau urutannya adalah dilihat nilai mata pelajarannya ya, dilihat nilai pelajarannya dari rata-rata nilai pelajarannya, yaitu dilihat dari urutannya ini, mapan pendidikan agama, kewarganegaraan, bahasa Indo, matematika, IPA, IPS, dan bahasa Inggris. Jadi misalkan nilai agamanya dilihat sama apa enggak. Nah, jika nilainya sama, maka akan dilihat mapel yang kedua, yaitu PPKN. Jika sama, maka dilihat bahasa Indonesia, dan seterusnya matematika, IPA, IPS, bahasa Inggris. Nah, jika ternyata semuanya itu nilainya sama rata-ratanya ya, maka dilihat waktu pendaftarannya. Siapa yang lebih dulu daftar, maka dia akan mendapat peringkat yang atas untuk urutannya ya. Tuh. Nah, terus sekarang bagaimana caranya kita untuk bisa mengetahui nilai akhir untuk jalur prestasi nilai akademik ini? Ya, di sini kami sudah membuatkan perhitungan simulasinya. Ya, simulasi perhitungan nilai akhir PPDB Jatim 2021. Nah, misalkan untuk nilai rapot kita dapat nilai seperti ini. Ya, nilai agama semester 1, 2, 3, 4, 5, nilai PPKN, bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, dan bahasa Inggris. Nah, jumlah nilainya 2967 dan rata-rata dari semua nilai ini adalah 84,77. Nah, ini nilai rapot ya. Nah, terus nilai akreditasi sekolah. Misalkan nilai akreditasi sekolah kita dapat nilai 92. Nah, untuk mendapatkan nilai akreditasi sekolah itu bagaimana? Nah, jadi misalkan kita hanya tahu sekolah saya itu nilai akreditasinya itu B atau nilainya A. Loh, A itu nilainya berapa? Kan harus berupa angka. Maka kita bisa cek nilai akreditasi sekolah di web ini. Ya, jadi silakan klik web ini. Ya. Nah, nanti kalian cari nilainya di web Badan Akreditasi Nasional Sekolah atau Madrasah. Ya. Silakan kalian cari berdasarkan provinsi. Misalnya kita pilih provinsi Jawa Timur, pilih Kabupaten Gresik. Ya. Statusnya sekolah negeri atau swasta, silakan kalian tentukan, misalkan sekolah negeri. Tahun akreditasi kalau nggak tahu pilih semua saja ya. Terus peringkatnya kalau nggak tahu pilih semua. Terus selanjutnya masukkan NPSN sekolah. Jadi di sini masukkan NPSN saja. Kalau nama sekolah kadang tidak terdeteksi. Jadi misalkan NPSN-nya ini, terus klik cari sekolah. Nah, maka akan muncul nama sekolah, tahun akreditasi, dan peringkat. Nah, di sini hanya muncul peringkat A. Nah, peringkat A itu nilainya berapa? Nah, untuk mengetahuinya, silakan kalian klik ini NPSN-nya. Nah, klik. Nah, terus geser ke bawah, maka akan muncul detailnya.
yaitu SMP Negeri 2 Gresik, riwayat akreditasi tahun 2016, nomor SK-nya, tanggal SK. Ya, nilai yang diambil adalah nilai akhir ini. Nah, nilai akhirnya adalah 92. Dari semua standar akreditasi, standar isi, standar proses kompetisi dan lain sebagainya, nilai akhirnya yaitu 92 dengan peringkat A. Maka nilai 92 ini yang kita masukkan ke rumus simulasi ini. Ya, jadi kita masukkan angka 92. Nah, terus untuk mengetahui nilai akhirnya itu bagaimana? Nah, kita hitung pakai rumus seperti ini. Dari rata nilai rapot, tadi kan kita ketemu angka 84,77 dikalikan 70%, maka ketemu nilai 59,34. Terus nilai akreditasi sekolah 92 dikalikan 30%, maka akan muncul nilai 27,60. Terus nilai akhir gabungan nilai rapot dan akreditasi sekolah yaitu 86,94. Nah, maka nilai 86,94 ini yang dijadikan nilai prestasi akademik kalian, dimana nanti akan pemeringkatan nomor urutnya berdasarkan ini, nilai akhir gabungan nilai rapot dan akreditasi. Jadi semakin besar nilai akhirnya, maka peluang kalian untuk diterima melalui jalur prestasi akademik akan semakin besar. Jika nilainya kecil, nah bisa-bisa akan tergeser oleh yang lainnya, siswa lainnya yang nilainya akan lebih besar. Nah, jadi cukup sekian penjelasannya untuk cara perhitungan nilai akhir jalur prestasi akademik. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa klik subscribe, nyalakan loncengnya, dan share untuk share ke teman-teman kalian supaya yang belum mengerti bisa mengerti bagaimana caranya perhitungan nilai akhir. Oh ya, untuk kalian yang barangkali pengen menghitung sendiri, ya kalian bisa download file Excel simulasi perhitungan nilai akhir ini di deskripsi video ini. Ya, sekian. Jika ada pertanyaan silakan ditulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa.